semuanya, kembali lagi bersama saya, Tiasima Sulis Mencintak dengan NIM 4193111054. Di video kali ini, saya akan membahas tentang buku digital atau e-book interaktif. Nah, sebelum masuk ke membuat buku digital atau e-book interaktif, kita harus tahu dulu apa itu buku digital. Buku digital atau e-book interaktif adalah buku yang tersusun atas teks, gambar, video, animasi yang dapat diakses secara interaktif. Artinya, pengguna dapat berinteraksi langsung dengan buku digital tersebut. Misalnya, pengguna dapat mengakses atau mengerjakan soal pada buku akan berinteraksi melalui fitur-fitur yang disediakan dalam buku tersebut. Kemudian interaksi dalam pengakses buku digital dapat berupa umpan balik yang diperoleh pengguna. Tampilan hasil jawaban soal setelah pengguna mengerjakannya, perintah berupa tahapan-tahapan aktivitas, dan lain-lain. Nah, di buku digital atau e-book interaktif ini memiliki beberapa manfaat. Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan buku digital yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa buku digital memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, buku digital dapat membantu ilustrasi ruang 3 dimensi menjadi lebih nyata, sehingga dapat membantu siswa yang berkemampuan spasial kurang baik. Kemudian, siswa lebih mudah memahami konten atau materi yang terdapat pada media elektronik karena terbantu dengan efek video, animasi, gambar, dan suara yang menyebabkan menjadi lebih autentik dan konstekstual. Kemudian pemanfaat buku digital meningkatkan interaktivitas proses pembelajaran. Yang keempat, melalui buku digital, siswa fokus melakukan aktivitas belajar sesuai tahapannya. Kemudian dapat meminimalisir kejenuhan siswa dalam belajar, sebab mereka dapat menikmati fitur-fitur yang disediakan di dalam buku digital, e-book atau e-book interaktif. Untuk membuat buku digital atau e-book interaktif, ada namanya aplikasi Flip PDF. Flipbook adalah salah satu jenis buku, majalah maupun slide dalam bentuk elektronik yang ditampilkan seolah-olah seperti buku cetak dan dapat dibuka lembar per lembar. Flipbook ini dihasilkan dengan menggunakan aplikasi yang namanya Flip PDF. Secara umum, fungsi aplikasi ini adalah merubah file PDF, Word, atau PPT ke dalam bentuk digital atau flipbook. Setelah itu, aplikasi ini memiliki halaman multimedia dan fitur yang dapat digunakan untuk menyisipkan hyperlink, gambar, audio, video, dan animasi, dan lain sebagainya yang sangat menarik. Kemudian, media atau bahan ajar yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF dapat berupa ekstensi HTML, exe, zip, screensaver, dan app. Output buku digital interaktif yang dihasilkan oleh aplikasi Flip PDF dapat digunakan secara daring melalui smartphone, tablet, laptop, dan lain-lain, sehingga pengguna dapat mengakses secara fleksibel tanpa terbatas waktu dan ruang. Selain itu, pengguna akan merasa tertarik menggunakan buku digital interaktif sebab buku ini akan lebih terasa realistik dan autentik. Namun, di dalam Flip PDF ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kita bahas dulu kelebihannya. Media atau bahan ajar yang dihasilkan oleh Flip PDF ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, media atau perangkat pembelajaran yang dihasilkan dapat diakses secara daring, sehingga dapat digunakan kapan saja dan dimanapun penggunanya berada. Yang kemudian, media atau bahan ajar dapat dilengkapi dengan animasi, audio, dan video, sehingga materi dapat dikembangkan secara realistik, autentik, dan kontekstual. Dan yang berikutnya dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan buku dan LKPD berbasis kemandirian belajar siswa. Dan yang terakhir, fitur-fitur pada media dan bahan ajar sangat bervariasi sehingga pengguna tidak merasa bosan. Namun, dari berbagai kelebihan tersebut, aplikasi ini juga memiliki beberapa kekurangan. Misalnya yang pertama, memerlukan komputer atau laptop untuk menggunakannya. Kemudian yang kedua, memerlukan jaringan internet agar dapat diakses secara daring. Yang ketiga, untuk Flipbook versi lengkap memiliki biaya.
dan tidak gratis. Dan yang keempat yaitu untuk menghasilkan media digital diperlukan keahlian pada beberapa aplikasi seperti aplikasi editing gambar, video, audio, aplikasi membuat animasi, dan lain-lain. Setelah kita membahas materi tentang buku digital interaktif ini, kita masuk untuk mengenal menu-menu pada Flip PDF. Nah, di layar saya sudah ada menu-menu pada aplikasi Flip PDF. Nah, kita akan mengenalnya satu persatu. Sebelum mengenal Flip PDF untuk membuat buku digital ini, kita perlu untuk mengenal menu-menu dan fitur yang terdapat pada aplikasi ini. Yang pertama yaitu homepage. Tampilan homepage terdiri dari recent project, kemudian create a new project, kemudian recent output, kemudian cloud platform, dan fetch mode. Yang pertama, kita akan membahas tentang create a new project. Nah, di create new project ini terdapat beberapa fitur. Yang pertama yaitu new project. New project ini adalah menu yang berfungsi untuk memulai sebuah proyek flipbook baru. Setelah menekan menu tombol ini, selanjutnya diperlukan memiliki file dalam ekstensi Word, PDF, atau PPT yang akan dikembangkan menjadi media elektronik. Yang kemudian demo, menu ini berguna untuk mendemonstrasikan media elektronik yang tersedia. Kemudian ada menu project templates. Ini menyediakan beberapa template yang dapat digunakan untuk mengembangkan buku digital. Yang kemudian bookcase demo. Fitur ini menampilkan beberapa buku yang terdapat pada bookcase. Kemudian pada recent project ini terdapat beberapa fitur, yaitu yang pertama open. Menu ini berfungsi untuk membuka project yang tersimpan pada komputer. Kemudian recent project ini yaitu menampilkan untuk semua proyek baru yang baru dikerjakan. Pengguna dapat mengklik salah satu proyek dan melanjutkan untuk melakukan proses editing. Kemudian ada recent output. Nah, recent output ini berguna untuk mengarahkan pengguna untuk membuka atau melihat beberapa proyek yang baru dikerjakan. Kemudian ada cloud platform. Ini berfungsi untuk mengelola proyek yang telah dibuat. Proyek ini ditampilkan sebagai sampul di rak buku yang terlihat seolah-olah buku cetak. Pengguna dapat memilih katalog dari menu-menu drop-down dan melihat proyek di bawah katalog. Selain itu, pengguna dapat menambah atau menghapus katalog tersebut, sehingga selain itu pengguna juga dapat menambah atau menghapus katalog tersebut. Pada menu ini disediakan panduan untuk mempublikasikan buku digital secara online. Setelah kita mengenal menu-menu pada Flip PDF, selanjutnya kita dapat melakukan import proyek berupa file PDF yang sudah kita selesaikan di dalam Flip PDF Corporate Edition ini. Langkah-langkah untuk mengimport file tersebut yaitu yang pertama, klik pada tombol New Project. Nah, sehingga akan muncul tampilan berikut seperti pada layar. Kemudian kita pilih HTML5, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita pilih file project dengan mengklik browse. Lalu kita pilih file PDF yang ingin kita import. Di sini saya akan mengimport file PDF yang sudah saya kerjakan. Lalu setelah kita memilihnya, kita klik open. Lalu kita klik import now. Kemudian kita tunggu beberapa saat sampai proses importnya selesai. Baiklah, setelah proses import selesai, selanjutnya adalah proses editing. Untuk menghasilkan buku digital yang menarik, sebelum melakukan editing perlu kita mengenal fitur-fitur yang terdapat pada Flip PDF ini. Fiturnya yaitu yang pertama ada edit page. Edit page ini berfungsi untuk melakukan editing pada project. Kemudian ada apply change. Ini berguna untuk menerapkan perubahan. Pengguna sebaiknya
klik icon apply change ini setiap melakukan perubahan atau editing terhadap project. Kemudian ada publish, ini berfungsi untuk mempublikasikan halaman flipbook yang telah dibuat. Kemudian ada upload online, menu ini berguna untuk mengunggah proyek terakses daring. Kemudian ada template and language ini, menu ini menyediakan beberapa template yang dapat digunakan dan pilihan bahasa sesuai yang diinginkan. Nah, setelah berhasil mengimport proyek, proses selanjutnya adalah mengedit proyek dengan mengklik submenu Edit Page. Nah, dengan kita mengklik submenu Edit Page, proses editing ini memungkinkan pengguna untuk menambahkan elemen, button, halaman baru, teks, gambar, media, video, shape, dan SWF. Buku atau perangkat pembelajaran yang dikembangkan dapat diatur menjadi lebih interaktif. Nah, setelah kita tadi mengklik Edit Page, maka akan muncul beberapa submenu di bagian atas ini. Nah, adapun submenu yang terdapat pada Edit Page ini adalah yang pertama Select. Select ini adalah fungsinya untuk memilih pada halaman kerja. Kemudian ada Hand, itu berguna untuk menggeser halaman kerja seolah-olah menggunakan tangan. Kemudian ada HTML of Movie, menambahkan HTML movie pada halaman kerja. Kemudian ada Open Link, ini berfungsi untuk menambahkan open link pada halaman kerja. Kemudian ada Movie, itu untuk menambahkan video pada halaman kerja. Kemudian ada YouTube, menambahkan link YouTube pada halaman yang diinginkan. Kemudian ada Vimeo, kemudian ada Audio, yaitu untuk menambahkan audio pada halaman kerja. Kemudian ada Image untuk menambahkan gambar pada halaman kerja. Kemudian ada Slider, itu untuk menambahkan slider pada halaman kerja. Kemudian ada Text, untuk menambahkan teks pada halaman kerja. Kemudian ada More, untuk menyediakan fitur-fitur tambahan yang lebih beragam seperti flash, hotspot, button, shape, zoom, print, dan card. Kemudian ada save untuk menyimpan atau menutup proyek baru saja yang dikerjakan. Kemudian ada save and exit, yaitu menyimpan dan melanjutkan proses editing. Selanjutnya adalah editing halaman. Untuk melakukan editing halaman proyek dapat dilakukan menggunakan beberapa tombol seperti yang tersedia di sini. Ada View, Insert Page, kemudian ada Replace Page, kemudian Copy Page, kemudian ada Delete Page, kemudian ada Move Up dan Move Down. Nah, adapun fungsinya yaitu yang pertama adalah View, berfungsi untuk menampilkan halaman buku digital. Kemudian ada Insert Page untuk menambahkan halaman baru baik dalam ekstensi PDF, image, atau SWF. Kemudian ada Replace Page, itu untuk menukar posisi halaman. Kemudian ada Replace. Kemudian ada Copy Page, itu untuk menyalin halaman yang dipilih dan dipublikasikan pada halaman berikutnya. Kemudian ada Delete, untuk menghapus halaman yang diinginkan. Kemudian ada Move Up, itu untuk memindahkan halaman yang dipilih ke posisi atas. Dan Move Down, untuk memindahkan halaman yang dipilih ke posisi bawah. Selanjutnya adalah Editing Project. Flip PDF juga melengkapi submenu yang dapat digunakan untuk mengedit objek, tulisan, gambar, video, dan lain-lain. Beberapa fasilitas yang disediakan adalah yang pertama ada Copy. Ini berfungsi untuk menjiplak sebuah teks, tabel, paragraf, gambar, dan objek lainnya. Kemudian ada Paste, yang berfungsi untuk menu untuk menempelkan atau memindahkan teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja. Kemudian ada Paste To, yang berfungsi untuk menempelkan atau memindahkan teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja yang dikehendaki, misalnya untuk membuat halaman ganjil atau halaman genap saja. Kemudian ada ini untuk membatalkan suatu perintah yang sudah digunakan sebelumnya, dan simbol ini untuk mengulang perintah yang sudah dibatalkan sebelumnya atau kebalikan dari fungsi undo. Kemudian ini dilihat untuk menghapus teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja yang dikehendaki. Selanjutnya ada rotation left to 90 derajat.
Ini untuk memutar teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja ke arah kiri. Kemudian ada rotation right 90 derajat, yaitu memutar teks, gambar, tabel, dan objek lainnya pada halaman kerja ke arah kanan. Oke, selanjutnya adalah proses import dan pengaturan awal. Setelah memahami fungsi menu, submenu, dan tombol-tombol yang tersedia pada Flip PDF, selanjutnya akan disajikan bagaimana cara menggunakan untuk menghasilkan produk buku digital interaktif. Perlu diketahui, langkah-langkah ini tidak hanya berlaku untuk membuat buku digital saja, akan tetapi digunakan sebagai panduan untuk membuat slide digital, modul digital, majalah digital, dan lain yang sebagainya. Adapun langkah-langkah pembuatan buku digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menghasilkan buku digital yang menarik dan interaktif, perlu mempersiapkan beberapa tahap. Yang pertama yaitu file buku digital dengan ekstensi PDF, kemudian gambar-gambar pendukung buku digital, kemudian video atau animasi yang digunakan pada buku digital, kemudian audio atau musik yang akan dimasukkan pada buku digital, LKPD atau LAS yang akan dikoneksikan ke dalam buku digital, dan alat evaluasi beberapa soal pilihan berganda, jawaban singkat atau esai. Buka aplikasi Flip PDF, kemudian import file buku digital dengan format PDF seperti yang saya buat tadi. Nah, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini nantinya. Nah, setelah proses input ini, klik tombol switch to desktop mode apabila ingin menghasilkan buku digital versi laptop atau komputer. Sebaliknya, klik tombol switch to mobile mode untuk menghasilkan buku digital versi smartphone, namun tetap bisa diakses melalui laptop dan PC secara daring. Nah, untuk menukar tampilan buku digital, dapat melakukan dengan mengklik tombol template atau H5 Metro, dan banyak jenis template yang disediakan yaitu klasikal, kemudian constant, flat, float, five minute, slide, dan speed. Masing-masing jenis ini terdiri dari beberapa template yang menarik. Nah, di sini bisa kita buat yaitu template ini H5 Metro, klasikal, float, dan lain-lain. Sesuai dengan keinginan kita. Nah, pada Flip PDF ini juga disediakan fasilitas dengan penukaran bahasa yang pengguna dapat memilih sesuai bahasa yang diinginkan. Ini dia dari language. Sini saya pilih English, kemudian OK. Selanjutnya, atur device atau alat yang akan digunakan untuk mengakses buku digital. Hal ini dapat dilakukan dengan mengklik tombol device. Pada tombol ini disediakan beberapa pilihan yaitu iPhone, iPad, iPad mini, Android phone, iPhone, iPad, dan iPad mini. Nah, kemudian untuk mengedit project buku digital, misalnya menambahkan teks, gambar, animasi, video, link YouTube, dan lain-lain, dapat dilakukan dengan mengklik submenu Edit Page. Selanjutnya akan muncul tampilan berikut. Nah, di sini bisa kita buat, misalkan kita untuk menambahkan teks. Nah, kita buat di sini. Misalnya kita buat aljabar. Bisa kita kecilkan. Dan bisa kita pindahkan. Nah, seperti ini misalnya. Selanjutnya yaitu menambahkan halaman baru. Menambahkan halaman baru dapat dilakukan dengan mengklik halaman awal. Nah, halaman awal, kemudian klik tanda tambah, dan akan muncul pilihan browse, blank page, dan lain-lain. Misalnya untuk menambahkan cover buku, dapat dilakukan dengan mengklik browse. Nah, selanjutnya kita pilih tipenya. Misalnya kita pilih tipenya tadi itu format PDF, sesuaikan pengaturan dan pilih file PDF yang akan ditambahkan dengan mengklik browse.
dan kita cari di mana yang ingin kita buat. Saya menambahkan covernya, klik open, klik OK, maka akan muncul cover baru yang saya tambahkan. Nah, karena kita ingin membuat satu cover saja, tadi sebagai contoh saya klik delete. Nah, maka akan terhapus cover yang pertama tadi. Selain file pada komputer, halaman baru yang kosong juga dapat dimasukkan ke proyek tersebut. Dengan cara klik tanda tambah, lalu pilih blank page, maka akan muncul halaman kosong seperti pada layar. Nah, ini dia. Tapi kita tidak perlu untuk menambahkannya, kita hapus saja dulu dengan cara delete the selected. Baiklah, selanjutnya yaitu menambahkan video dan animasi. Untuk membangun buku digital, sebaiknya dilengkapi dengan video dan animasi. Langkah yang perlu dilakukan adalah dengan cara mengklik icon movie, lalu drag pada halaman project. Misalkan saya ingin mendragnya nanti di halaman project, halaman 8. Lalu kita masuk dulu ke halaman 8. Kemudian kita klik icon movie, kemudian kita pilih tab 1. Kemudian kita letakkan atau kita drag pada tempat yang ingin kita buat, lalu kita bisa memperbesarnya dan memperkecilnya. Nah, tidak mungkin kan videonya kosong. Untuk menambahkan videonya, kita klik 2 kali, lalu kita pilih dari sini browse, kemudian kita pilih dari video yang sudah kita buat, lalu kita klik open. Nah, akan muncul, akan tambah dia videonya dan kita klik save. Selanjutnya yaitu menambahkan link YouTube pada buku kita ini. Sama seperti yang tadi, untuk menambahkan video kita klik movie, untuk menambahkan link YouTube kita klik saja nanti YouTube. Misalnya kita ingin mendragnya di halaman ini, misalkan kita klik saja dia YouTube, kita drag ke sini. Sama seperti yang tadi, kita bisa mengubahnya. Nah, kemudian kita bisa copy linknya dari YouTube. Kemudian kita masukkan link videonya. Nah, nanti akan start playing. Kita ingin memulainya, kita on pressing play button nanti. Kemudian stop playing. When leaving this page, kita bisa memberhentikannya, kita meninggalkan page ini. Seperti itu. Selanjutnya yaitu menambahkan audio. Jika kita ingin menyampaikan pesan-pesan atau penjelasan kepada para siswa melalui suara, kita bisa menggunakan audio. Flip PDF juga menyediakan fitur untuk menambahkan audio, suara, atau musik pada buku atau slide digital kita. Dengan cara kita klik pada halaman apa kita ingin menambahkan audio, kemudian kita klik audio, kemudian kita pilih yang mana ingin kita drag. Misalkan saya memilih ini, kemudian kita buat di mana ingin kita tempelkan, kita buat di sini. Nah, untuk menambahkan audionya kita tinggal select audio file, kemudian kita pilih dari local file, dan kita buat audio yang ingin kita buat. Namun di sini saya tidak perlu membuat audio karena video saya juga sudah ada suaranya, jadi saya hapus saja dengan cara klik delete. Namun jika kalian ingin membuat audio, kalian bisa mengikuti cara-cara yang tadi. Baiklah, selanjutnya menambahkan soal pilihan ganda interaktif. Untuk menambahkan soal pilihan ganda interaktif di buku kita ini, kita bisa melakukannya dengan cara, misalkan saya membuat halaman baru. Untuk tempat soal pilihan gandanya. Nah, di sini kita tinggal klik more, kemudian kita pilih button. Selanjutnya kita pilih mana yang ingin kita pakai, misalkan saya ingin buatnya warna biru. Nah, di sini
tinggal kita perlebar saja sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya kita pilih add action. Kemudian karena kita membuat kuis, nah kita buat open quiz. Kemudian kita klik add question. Di sini kita bisa membuat pertanyaannya. Misalkan saya buat pertanyaannya adalah ini. Kita masukkan saja, kemudian kita buat pilihannya. Misalkan pilihan jawaban yang benar adalah ini. Kita buat pilihan jawaban yang lain. Kemudian kita buat lagi. Nah, untuk jawaban yang benar kita buat true. Kita checklist true. Nah, nanti akan ada di sini jika correct answer you're right dan wrong answer your answer is wrong. Nah, setelah selesai, jika tidak ada lagi pertanyaan lain, kita klik saja OK. Nah, untuk melihat pertanyaan yang tadi, kita centang ini, kemudian kita klik preview. Nah, di sini langsung kita boleh menjawabnya. Jika kita jawab ini, maka dibuat sorry your answer is wrong. Jika kita menjawab jawaban yang benar, kita coba lagi. Nah, you're right. Seperti itu dia. Baiklah, selanjutnya membuat daftar isi digital. Agar buku digital kita lebih nyaman dan mudah digunakan, sebaiknya dilengkapi dengan daftar isi yang terkoneksi dengan halaman buku digital. Ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama kita klik table of contents. Kemudian kita klik tanda tambah dan kita ketik bab buku digital tersebut, misalnya bentuk aljabar. Selanjutnya, untuk membuat subbabnya, kita bisa menekan tombol Add Child yang terdapat tepat di sebelah kanan tombol tambah tadi. Nah, kita ketikkan, misalkan dia subbabnya mengenal bentuk aljabar. Oke. Dia ada di page 3. Lalu secara berulang akan membuat subbab yang lain. Seperti itu. Jika kita ingin menghapusnya, kita ketik tanda hapus ini. Seperti itu sampai terpenuhi subbab kita. Dan klik menu view. Kemudian untuk melihatnya kita klik menu view. Klik page manager untuk menampilkan semua halaman di buku. Nah, ini dia semua halaman di buku. Kemudian pilih teks, klik teks bab atau subbab, lalu isi nomor halaman sesuai yang ditampilkan. Misalkan ini kita isi halamannya, misalnya tadi saya buat sudah page 3. Nah, itulah membuat halamannya. Jika ini kita buat bentuk aljabar, misalkan di page 2, seperti itu, hingga berulang sesuai dengan halaman buku kita. Baiklah, yang selanjutnya yaitu menambahkan asisten. Salah satu kelebihan aplikasi ini adalah tersedia asisten. Melalui penggunaan asisten, penggunaan buku seolah-olah dapat berinteraksi langsung dengan guru atau dosen. Misalnya pada saat membuka buku, asisten mengucapkan selamat datang kepada pengguna buku, dan yang lainnya. Untuk menggunakan asisten dapat melakukannya dengan langkah. Yang pertama, kita klik tombol view, kemudian kita pilih asisten. Selanjutnya, klik record setting. Oh ya, sebelumnya kita pilih dulu yang mana ingin kita buat sebagai asisten kita. Misalnya kita buat asisten kita ada Lily, kemudian kita klik record setting, kemudian kita klik pick yang ingin kita buat recordnya, kemudian kita buat audio teksnya. Ini dia, hello my lovely student, atau welcome my lovely student. Kemudian klik apply. Nah, setelah di-apply, maka asisten kita akan ada di sini. Baiklah, setelah kita selesai
menyelesaikan proyeknya dan sudah ada asisten tadi. Selanjutnya adalah proses mengunduh proyek tersebut agar dapat diakses secara luring atau offline, yaitu mempublikasikan buku digitalnya. Adapun caranya yang dilakukan yaitu yang pertama kita sudah men-save-nya dulu, pastikan sudah di-save. Jika sudah bentuknya tampilannya seperti ini, kemudian kita klik menu publish. Nah, selanjutnya klik browse. Pilih folder penyimpanannya. Saya menyimpannya di tugas. Select folder. Nah, kemudian kita buat file name-nya, misalkan buku interaktif. Nah, kita buat HTML title-nya itu buku interaktif, kemudian HTML5 kita buat jika kita ingin dapat diakses melalui smartphone kita bisa buat HTML5 only. Kemudian kita klik dia compress to zip after publishing. Kemudian kita convert. Kita tunggu. Nah, akan ada muncul tampilan seperti pada layar berikut. Untuk di sini ada pilihan untuk view book, open folder, upload online, dan send to USB device. Nah, di sini saya coba untuk view book aja. Nah, di sini ada barcode-nya dan bisa pilihan preview on browser untuk melihat tampilan buku digital kita. Dan mungkin juga dapat dibuka dengan barcode QR yang disediakan. Selanjutnya, kita bisa melihat di folder kita jika sudah tersimpan. Nah, ini dia berbentuk zip. Nah, setelah kita selesai mempublish, untuk mendownloadnya kita perlu melakukannya dengan cara upload online. Kemudian kita buat dulu akun kita, create new account. Kita masukkan passwordnya dan kita create. Oke. Nah, setelah itu kita klik next. Nah, untuk menguploadnya, kita buat dia title-nya. Misalnya saya buat buku interaktif bentuk aljabar. Kemudian kita publish. Nah, kita tunggu hingga prosesnya selesai. Nah, setelah kita selesai mengupload buku kita, maka orang lain bisa melihat buku kita dengan cara kita bisa membagikan link buku ini terhadap orang yang ingin mengakses buku kita. Nah, baiklah, sekian dari penjelasan saya mengenai buku digital atau e-book interaktif. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di lain video.